Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para fans perguruan Asma Allah, dan selamat berjumpa kembali dari saya, Guru Besar Perguruan Asma Allah, Gus Iman Pujiono. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini dan di siang hari ini, kita akan mengkaji, mengulas dan memberikan sedikit referensi untuk kopi rempah Gus Iman Pujiono dan jahe rempah Gus Iman Pujiono. Oke, semoga kalian yang bergabung di channel Facebook saya, semoga Allah melimpahi dan melindungi panjenengan sedaya saking bala. Nggih, semoga juga nggih jenengan usahane diberi kelancaran, sukses selalu ya di musim paceklik seperti ini, dan dolar semakin meroket naik, bahkan rupiah semakin merosot. Jadi artinya perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Baik, semoga yang menonton diberikan kelancaran dalam hal apapun, dan selamat weekend, selamat berlibur. Yang ada di grup yang sudah berkeluarga bisa weekend jalan-jalan bersama keluarganya, dan yang belum, semoga Allah mempercepat atau mendekatkan kalian kepada jodoh kalian. Nah, mungkin banyak yang bertanya perguruan Asma Allah itu di mana ya. Intinya perguruan Asma Allah itu berpusat di Yogyakarta, dan perguruan Asma Allah tidak memiliki cabang dimanapun ya. Dan saya menghimbau kepada kalian untuk selalu berhati-hati jika ada Facebook ataupun grup yang mengatasnamakan Gus Iman Pujiono. Perlu kalian ketahui ya, bahasanya nama saya Iman di Facebook Syekh Iman Pujiono atau dikenal Gus Iman Pujiono ya. Nah, yang menjadi patokan adalah di nomor WA saya, karena saya hanya punya nomor HP, hanya ada satu, yaitu di 0853 8241 6999, beserta nomor rekening saya hanya ada dua, yaitu Bank BRI ataupun Bank BCA. Itu pun atas nama saya sendiri. Jika kalian mendapatkan foto saya, video saya, silahkan langsung konsultasikan ke nomor WA saya ya. Nomor WA saya sudah saya cantumkan di foto profil di Facebook. Oke. Jadi jadilah cerdas, jadilah pintar, jangan sampai kalian dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Selamat datang Mas siapa ini, Mas Nojen. Selamat datang Mas Irta Ramadhani. Selamat datang Mas Anung Sahid Guro atau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu nggih sedaya, sehat selalu lan Gusti Allah nggih ibrate nyelakaken rezekine panjenengan sedaya supados saged
kangge ngibadah teng alam dunya niki nggih. Ngibadah niku wajib, nggih usaha niku nggih wajib. Ngoten. Mungkin di sini saya memberikan ada produk baru, yaitu namanya jahe rempah ya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan produk awal ya, yaitu kopi rempah Gus Iman Pujiono. Nah, gitu. Kalian harus bisa membedakan ya. Kalau yang ini kopi rempah Gus Iman Pujiono ya, labelnya seperti ini dibaca ya. Itu yang ini adalah tanpa gula, alias kopi rempah murni. Jadi ada rempahnya seperti itu. Ini namanya kopi rempah Gus Iman Pujiono tanpa gula. Nih, nah, saya perjelas kembali. Kopi rempah Gus Iman Pujiono yang berlabel warna seperti ini, stikernya maksudnya ya, itu tanpa gula. Dan ini ada kopi rempah Gus Iman Pujiono yang label atau stikernya seperti ini, itu mengandung habata sauda dan gula pasir. Dan kopi rempah Gus Iman Pujiono yang ini itu best seller, banyak diminati, yang ada gula dan mengandung habata sauda. Oke. Dan dilihat ini adalah jahe rempah Gus Iman Pujiono ya, labelnya atau stikernya seperti ini. Nah, ini jahe rempah ini Gus Iman Pujiono ini ya, mengandung habata sauda dan gula pasir serta propolis ya. Nah, di sini sudah ada fungsi-fungsinya, nanti di postingan Facebook saya bisa dilihat ya. Nah, tolong jadilah warga Indonesia yang cerdas, jadilah warga Indonesia yang pintar. Sebelum bertanya silakan diperhatikan, dicermati, dipahami postingannya terlebih dahulu. Apa manfaat dari kopi rempah Gus Iman Pujiono dan apa manfaatnya jahe rempah Gus Iman Pujiono. Oke ya. Selamat datang untuk Mas Riswanto Ahmad, selamat datang untuk Mas Setiawan TJM. Oke, saya akan mempraktekkan ya cara pembuatan kopi rempah ya, kopi rempah Gus Iman Pujiono. Di sini ada botol kosong dan di sini ada teko yang sudah ada air panasnya. Nah, yang akan saya pakai ini adalah, dilihat labelnya yang ini ya, ini yang best seller. Nah, ini yang best seller. Ini kopi rempah Gus Iman Pujiono yang mengandung habata sauda dan sudah ada gula pasir. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya ya. Ini akan saya buat. Nah, di sini ada tata cara tulisan 2 kali seduh ya. Nanti akan saya jelaskan. Tapi ini saya terlebih dahulu membuat kopi rempahnya. Oke, akan saya jadikan sebuah minuman yang bisa dinikmati oleh siapapun. Dan intinya akan saya umumkan, yaitu kopi rempah Gus Iman Pujiono ini insya Allah aman dari yang namanya asam lambung atau penyakit mah. Kalian punya penyakit mah akut, punya penyakit asam lambung akut, jangan khawatir dan jangan takut. Insya Allah kopi rempah Gus Iman Pujiono ini aman. Cara minumnya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan.
Kalau saya hanya bicara saja, hanya teori kan pasti akan merasa bingung ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan langsung membuat atau mempraktekkan. Nih, perhatikan ya. Nah, ini ukurannya ya, ukurannya nggak mungkin di sok gini kan. Nah, oke, nih, diperhatikan oke, terus dimasukin lah. Ini udah gula, dimasukkan airnya. Nah, jadi deh kopi rempah Gus Iman Pujiono-nya. Lalu kita aduk. Oke. Wangi dan segar. Oke. Penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Oke, akan saya perjelas manfaatnya dulu ya, akan saya bacakan. Nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi-fungsinya dan tata caranya ya. Oke, jadi kopi rempah itu memiliki fungsi ya sebagai menambah stamina, sebagai antioksidan, menguatkan jantung ya, turunkan demam dan flu, lalu meredakan perut kembung, lalu mengurangi kolesterol, lalu melancarkan peredaran darah, lalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Tolong disimak dan didengarkan. Sebagai pengobatan medis dan non medis, sebagai pengecas keilmuan yang jarang aktif diamalkan, mengaktifkan energi terpendam dalam tubuh ya, lalu melunturkan susu seketika dalam tubuh. Nah, terus melunturkan ilmu yang tidak baik di dalam tubuh ya. Lalu menjaga kestabilan emosi dalam tubuh ya, membangkitkan 1000 aura dalam tubuh ya, membangkitkan 1000 energi ilmu kesaktian dalam tubuh, lalu membangkitkan 1000 aura keberuntungan dalam tubuh ya, lalu membangkitkan 1000 ilmu kejawen, 1000 ilmu pengasihan, 1000 ilmu kekebalan, 1000 ilmu asma maupun ilmu kosam ya. Lalu sebagai daya tolak santet, tenung, teluh, guna-guna dan lain-lain ya. Terus sebagai media pelarisan yang handal. Oke. Lalu siapapun yang memfitnah akan hancur seketika ya. Siapapun yang menyerang akan berbalik ke pengirimnya. Dan masih banyak manfaat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, mungkin kalian akan bertanya, Gus, bagaimana cara untuk saya memperkuat energi ilmu yang jarang saya aktifkan? Gampang, cukup minum kopi rempah Gus Iman Pujiono. Insya Allah apapun itu, ilmu apapun yang jarang atau yang sudah tidak aktif, maka akan aktif dengan sendirinya dan itu akan otomatis ya. Terus bagaimana pengobatan medis dan non medis? Sangat gampang kembali, cukup diminumkan kepada pasien. Nah, cukup diminumkan kepada pasien. Nah, terus sebagai daya tolak ya, sebagai daya tolak tenung santet dan teluh. Insya Allah siapa yang menyimpan ini di dalam rumah ya insya Allah akan aman dari seperti sihir, santet, tenung, teluh, guna-guna dan lain-lain. Tapi bagi yang minum ya insya Allah sudah akan aman kan, namanya otomatis. Nah, dan ini pun kopi ini tinggal diminum atau tinggal diseduh ya, ini tanpa amalan, tanpa mantra, cukup kalian minum semua sudah ada, tinggal ibaratnya penerapannya aja. Terus orang akan bertanya apakah
saya yang pasang susu bisa hilang. Oh tidak, itu bagi yang memiliki susu beraura energi negatif ya. Jadi susu yang masih dari sifatnya ilmu putih itu tidak akan hilang, tapi jika itu bersumber dari energi negatif atau ilmu hitam maka akan musnah. Harus dipahami dan dibedakan. Terus yang banyak bertanya itu mengenai pelarisan. Bagaimana Gus cara penerapan penglarisan atau pelarisan? Kan nggak ada amalannya loh. Kan sudah saya bilang kopi rempah Gus Iman Pujiono ini cukup diminum itu sudah otomatis. Semua apapun yang hubungannya dengan keilmuan yang tidak aktif sebagai pengecasan keilmuan yang tidak jarang diamalkan ya, itu udah otomatis akan bangkit dengan sendirinya. Lalu sebagai penglaris itu sangat mudah, taruh di tempat usaha. Insya Allah usaha kalian yang awalnya seret insya Allah akan membaik secara langsung, tapi tetap dengan proses bertahap. Nah, yang ini orang akan bertanya, Gus, bagaimana cara minumnya ya? Cara minumnya, oke. Bagaimana tata cara minum kopi rempah Gus Iman Pujiono maupun jahe rempah Gus Iman Pujiono? Sebenarnya sama. Jadi gini. Ini saya baru minum atau baru buat ini kan di siang hari ini waktu live ya. Ini udah menunjukkan pukul jam 1 ya. Nah ini ketika air ini habis. Nah ini kan masih ada ampas dari kopinya ya. Maksudnya kalian cukup ini kan masih ada air panas. Nah ketika kopi kalian yang ini habis itu kan masih ada sisa ampas, itu bisa sampai masukkan air panasnya ke gelas ini lagi. Itu namanya 2 kali seduh atau 2 kali minum ya. Jadi tidak boros dan tidak menghabiskan kopi rempah Gus Iman Pujiono nya. Lalu dalam sehari bisa minum berapa kali Gus? Bebas, tidak ada batasnya. Kalian mau minum 10 kali ya silahkan, mau minum 5 kali ya silahkan, itu hak kalian. Jadi tidak ada patokan bagaimana untuk minumnya. Oke, saya detailkan lagi. Kopi rempah Gus Iman Pujiono berapa hari atau berapa kali bisa dikonsumsi, itu bisa berapa kali dan bisa berapa gelas. Oke, kurang paham dengan penjabaran saya akan saya jelaskan. Kopi rempah Gus Iman Pujiono bisa diminum dalam sehari itu bebas, mau berapa kali itu bebas. Nah namun di sini kan ada tulisan 2 kali seduh ya, atau 2 kali minum. Ini kopi udah dibuat, kalau habis kalian cukup tambahkan air panas saja, terus diaduk, diminum. Itu dari kalian mau nambahin gula ya silakan, mau nambahin kopinya ya silakan, tapi yang jelas 2 kali seduh. Ini habis yang pertama, saya buat kembali airnya, saya masukkan airnya, itu bisa diminum 2 kali ya. Kalau untuk berapa kalinya itu bebas, kalian dalam 1 kali 24 jam mau minum 10 kali, mau sampai habis kopi rempahnya ini, itu tidak jadi masalah seperti itu ya. Semoga kalian paham. Pasti akan bertanya, Gus, kopi rempah milik Gus Iman Pujiono kalau dicampur dengan kopi biasa apakah bisa, dan apakah energinya bisa berkurang? Sebenarnya kalau dicampur, ibaratnya sampai buatnya di gelas ya, sampai buatnya di gelas dan dicampur kopi biasa,
energinya tidak akan berkurang. Tapi kalau ini kopi terus sampean masukkan di kopi yang biasa, energinya akan hilang. Dan saya tidak akan bertanggung jawab karena itu sudah aturannya, ibaratnya seperti itu. Jadi kopi ini bisa dicampur kopi biasa asal kalian buatnya langsung di gelas, itu energinya tidak akan berkurang. Tapi jika kopi ini, kopi rempah Gus Iman Pujiono sampai campur ke kopi biasa, energinya akan hilang dan tidak paten. Oke? Gus, apakah minum kopi bisa langsung tes? Bisa. Mau tes bacok, tes iris, tes tembak, bisa. Yang penting yakin. Terus Gus, kalau saya nggak minum kopi tapi cukup pegang kopinya saja seperti ini, bisakah nggak langsung dipraktekkan? Bisa. Yang penting yakin. Saya ulangi, pengetesan apapun itu, mau itu dengan cara sudah diminum kopi rempahnya atau belum kopi rempahnya, bisa dipraktekkan. Yang penting yakin. Nah, mau tes tembak boleh, mau tes iris boleh, tes bacok boleh. Jadi saya ulangi lagi supaya lebih jelas ya. Kalau hanya megang kopi seperti ini, bisa tidak tes bacok, tes iris, tes anti tembak? Sangat bisa. Yang penting yakin. Apakah kalau kita sudah minum seperti ini ya, saya minum dulu, powernya, energinya bisa langsung dipraktekkan? Sangat bisa. Gus, apakah ini permanen? Permanen. Orang yang sudah meminum kopi rempah ini, semua fungsi ya, semua fungsi itu permanen. Oke, semua fungsinya permanen. Jadi mau kalian mau tes tembak ke, mau tes bacok ke, mau tes iris ke, tanpa ibaratnya udah minum kopinya langsung tes, berani. Yang penting yakin. Apakah tanpa minum kopi bisa dipraktek? Sangat bisa. Cukup dipegang saja, praktek ngono atau ngono ya. Oke, mungkin jika ada yang ingin bertanya silahkan ditanya, insya Allah pasti akan saya jawab ya. Selamat datang Mas Surya Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Hasan ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan maka ditanyakan. Oh ya Gus, kopi rempah ini bisa diminum untuk usia berapa? Umur 5 bulan pastinya tidak bisa ya. Umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya tentu tidak bisa. Tapi berapa umur yang diperbolehkan? Di atas 5 tahun boleh. Ingat, saya garis bawahi, dipahami, didengar, dan dibuka telinganya yang baik-baik. Kalau untuk umur 5 bulan tidak boleh, tapi untuk umur 5 tahun ke atas boleh. Terus bisa diminum untuk siapa saja. Kopi rempah Gus Iman Pujiono bisa diminum, kalian punya tamu, suguhkan kopi rempah ini, boleh. Kalian punya saudara, minumkan kopi rempah Gus Iman Pujiono, sangat boleh. Kalian punya saudara, ponakan, tamu dan lain-lain, untuk siapapun sangat dibolehkan dan sangat dianjurkan untuk meminum kopi rempah Gus Iman Pujiono ya. Jadi saya ulang kembali, umur 5 bulan
tidak diperbolehkan minum kopi rempah. Nanti kenapa jangan salahkan ke saya, karena saya sudah memberikan edukasi, informasi bahwa umur 5 bulan dilarang mengkonsumsi kopi rempah. Tapi kalau umur 5 tahun ke atas diperbolehkan, ya, bisa diminum oleh banyak orang. Banyak orangnya itu ya manusia, ya, tentunya manusia dong, bukan jin. Boleh diminum oleh teman sendiri, karyawan, tamu, keluarga, anak sendiri, itu diperbolehkan. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya ulangi kembali, kopi rempah ini siap pakai, tanpa amalan, tanpa mantra, tanpa wirid, tanpa puasa, ya, cukup diminum. Semua fungsi yang sudah saya sebutkan di mana tadi ya, di live ini ya, terus di postingan Facebook saya itu ada, itu sudah saya jelaskan, silahkan dibaca. Nah, testimoni untuk kekebalan anti tembak itu sudah ada di video postingan FB saya untuk kopi rempahnya, itu bisa dilihat. Dan kopi rempah ini kemarin ada yang minum ya, orangnya itu sudah mau gejala stroke, tapi alhamdulillah sembuh. Nah, seperti itu alhamdulillah. Nah, Gus, apa sih bedanya kopi rempah yang hitam ini dengan yang rempah ini? Sangat beda. Pembuatan rempahnya itu beda, prosesnya pun juga beda. Coba bisa dilihat, warnanya pun juga beda. Yang ini tanpa gula, ya, dilihat ini tanpa gula ya. Tapi ini tanpa gula. Kalau yang ini nih, dilihat nih, ini sudah mengandung gula pasir, habata sauda. Ya, diulang lagi, saya ulang. Ini sudah mengandung gula pasir dan habata sauda. Nih kopi yang ini nih. Ini mengandung gula pasir dan mengandung habata sauda. Kopi yang ini tidak mengandung habata sauda dan tidak mengandung gula pasir, murni, kopi rempah murni. Dan ini kopi rempah yang sudah saya berikan gula pasir dan habata sauda. Ini dua produk kopi rempah. Dan ini jahe ini sudah ada gula pasir ya, dan sudah ada habata sauda dan mengandung propolis. Apa sih propolis itu? Cari sendiri di Google. Terus apa sih habata sauda? Cari aja di Google, banyak. Daripada bertanya ke saya, cari referensi di Google, pasti akan ada. Nah, seperti itu ya. Ini saya mau minum dulu, menikmati kopinya. Sedap. Silakan yang mau bertanya, insya Allah akan saya jawab untuk dunia perkopian. Nah, insya Allah apapun masalah kalian, insya Allah saya akan bantu. Selagi saya masih bisa, ya pasti akan saya bantu ya. Jadi ini ada 3 produk ya. Yang 2 ini kopi rempah, dan yang ini yang saya pegang di tangan ada 1 botol, ini namanya jahe rempah. Yang ini nih namanya kopi rempah, dan ini namanya jahe rempah. Oke. Silakan yang mau bertanya, karena sebelum saya akhiri live-nya ya, karena ini edukasi untuk dunia perkopian. Oh iya, Gus, kalau kopinya habis, apakah manfaatnya hilang? Nah, tadi
sudah saya jelaskan, kopi ini sifatnya permanen loh ya, sifatnya permanen. Jadi kalian mau satu botol ya silakan, jika kalian ingin mengkonsumsi lagi ya silakan, ingin memaharkan. Berapa sih maharnya? Kopi rempah semuanya maharnya 70.000 per botol. Untuk jahe rempahnya per botolnya juga 70.000. Dan ada bonus loh, jangan lupa, karena insya Allah saya memberikan ibaratnya memberikan sesuatu, tidak hanya serta-merta kalian memaharkan, tapi tetap ada bonusnya. Setiap kalian memaharkan 6 botol, maka saya berikan gratis 1 botol untuk kopi rempah dan jahe rempahnya. Jadi saya ulangi kembali supaya jelas, supaya tidak ada pertanyaan kembali. Setiap yang memaharkan 6 botol, maka gratis 1 botol. Total menjadi 7, karena kan beli 6 gratis 1, jadi 7 ya kan? Betul nggak? 6 tambah 1 berapa? 7. Berarti beli 6 gratis 1. Tapi kalau beli 1 itu ya dapatnya ya 1, ya tidak 2. Nah, oke. Intinya kopi rempah, jika kalian sudah memaharkan dan sudah habis, maka manfaatnya masih ada, karena sifat kopi rempah Gus Iman Pujiono permanen, tanpa mantra, tanpa wirid, tanpa amalan, dan siap pakai. Yang jelas, kalau kalian kopi rempah ini dimasukkan kopi biasa, maka kopi rasanya, manfaatnya hilang. Kan saya tidak ada menyuruh untuk kopi saya perguruan kopi rempah Gus Iman Pujiono untuk dimasukkan ke kopi biasa, kecuali ya saya ulangi lagi, karena kan orang Indonesia harus banyak bertanya, dan kebanyakan bertanya, udah dijelaskan pasti bertanya lagi. Ini kopi rempah, kalau kalian membuatnya di gelas dicampur yang kopi biasa, energi itu tidak akan hilang dan fungsinya masih sama. Tapi kalau kopi ini, kopi rempah Gus Iman Pujiono, kalian masukkan ke kopi biasa, energinya hilang. Dan itu bukan tanggung jawab saya. Jika kalian memaharkan lalu kalian ingin memperbanyak dengan kopi biasa, maka saya jamin semua energinya hilang. Tapi kalau kopi rempah ini dicampur dengan kopi biasa ke gelas, energinya masih sama, tidak hilang dan permanen. Oke, gitu saja dari saya penjelasannya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, ini mau jam 1:30. Ya, monggo yang mau bertanya. Oke, gitu aja ya. Semoga kalian paham. Kalau tidak ada yang bertanya, maka penjelasan ataupun tata cara ataupun edukasi mengenai kopi rempah Gus Iman Pujiono saya anggap selesai, dan saya anggap kalian pintar dan cerdas karena sudah memahami. Ya, oke, gitu saja. Salam dari saya, Gus Iman Pujiono, perguruan Asma Allah, berpusat di Yogyakarta dan tidak memiliki cabang di manapun. Ya, kalau kalian ragu untuk mempraktekannya, bisa datang ke tempat saya di Yogyakarta. Alamatnya di mana? Hari gini saya tidak pernah men-share alamat saya,
Karena apa? Kalau kalian datang mau ke tempat saya, ada share lokasi. Kita harus cerdas, harus pintar. Jadi kalian datang sudah sampai ke alamat. Kalau masih berbentuk alamat, nanya ke sana, ke sini, kemari, oh ternyata jalannya membingungkan ya. Adanya HP, ya HP itu udah canggih, alamat udah nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan share lokasi. Kalian datang dari manapun akan saya kasih share lokasinya. Oke, gitu saja dari saya. Jika ada ucapan saya yang kurang berkenan dan dirasa menyakiti hati panjenengan sedoyo, saya sebagai guru besar perguruan Asma Allah mengucapkan beribu-ribu maaf, karena saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa maupun kesalahan. Karena semua manusia itu penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan. Oke, gitu aja saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, guru besar perguruan Asma Allah, dan salam sukses untuk semua murid saya dimanapun kalian berada. Tetaplah menjunjung baik nama padepokan, tetaplah menjunjung baik nama keluarga kalian sendiri. Ingat, jangan pernah berbuat yang tidak baik, karena semua itu ada karmanya. Ya, begitu aja. Monggo. Salam rahayu, rahayu, rahayu.